Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam dari warga Lampung untuk semua Dewan Juri Nirwasita Tanra 2021 yang akan menilai kegiatan kebijakan inovasi Green Leadership dari Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai visi menjadikan rakyat Lampung berjaya, yang salah satu misinya adalah mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Isu prioritas menjadi fokus kami dari sektor lingkungan hidup, yaitu pertama, pengelolaan sampah, yang kedua, permasalahan kualitas air, ketiga, penggunaan lahan belum sesuai peruntukannya. Dari hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya-upaya dan kebijakan, yaitu penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan Jakstrada. Yang kedua, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan RT/RW, FPJMD, dan KRP lainnya. Yang ketiga, percepatan program Kampung Iklim dan Smart Village. 4. Pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Yang kelima, peningkatan dan pemantauan kualitas air. Keenam, meningkatkan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Mari secara bersama-sama memberdayakan sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Lampung dalam keseimbangan dan kelestarian sehingga terwujud rakyat Lampung berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Pengelolaan sampah. Bahwa timbulan sampah di Provinsi Lampung tahun 2020 diperkirakan sebesar 1,6 juta ton per tahun, dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar 39,01%, atau setara 644 ton per tahun. Artinya masih terdapat 60,99% sampah yang belum tertangani, banyak sampah yang dibakar dan dibuang ke sungai. Guna mengatasi permasalahan pengelolaan sampah tersebut, pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya pengelolaan dengan kegiatan meliputi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Provinsi Lampung, penyusunan peraturan Gubernur Jakstrada pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, pemberian bantuan berupa alat kebersihan atau sarpras sampah, penyerahan penghargaan Kalpataru, Adiwiyata beserta uang pembinaan, sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha atau kegiatan, perbaikan kualitas lingkungan melalui penguatan program Kampung Iklim dan Smart Village. Kegiatan 3R, guna mengurangi sampah dari sumber pengomposan sampah skala rumah tangga dan program Desa Smart Village dalam pengelolaan sampah. Melakukan kegiatan bekerja sama dengan PLN, PT Coca-Cola Matil, Lampung Sustainability Forum, dan Unila dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Kegiatan Non-Governmental Organization atau NGO, dunia usaha dan masyarakat melalui kegiatan penanaman mangrove di daerah pesisir. 2. Permasalahan kualitas air. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air di Provinsi Lampung, sekitar 57.000 ton per tahun sampah masuk ke perairan Lampung, dan dari jumlah tersebut, sekitar 19.000 ton per tahun berada di pesisir Teluk Lampung. Kualitas air berdampak terhadap jumlah penderita penyakit diare sebanyak 135.000 orang, penyakit kulit sebanyak 230 orang, DBD sebanyak 5.600 orang, BPS Provinsi Lampung 2020. Dalam mengatasi permasalahan kualitas air, pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya pengendalian kualitas air meliputi penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, pembinaan pelaku usaha atau kegiatan melalui kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK, pengendalian pencernaan dan penilaian peningkatan kinerja perusahaan atau proper, pemantauan kualitas air sungai sebanyak 28 titik pantau di Provinsi Lampung, penaatan terhadap izin lingkungan melalui dokumen AMDAL dan UKL atau UPL, melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan, melakukan sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran, perusakan lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan melalui program Kampung Iklim atau Proklim, pemberian penghargaan Adipura dan Kalpataru.
Kebutuhan air bersih diupayakan dapat terpenuhi dengan pemanfaatan air permukaan, sehingga konservasi sumber daya lahan dan air tanah dalam tetap terjaga. 3. Penggunaan lahan belum sesuai peruntukannya. Alih fungsi lahan di Provinsi Lampung yang terjadi pada umumnya adalah alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian, yaitu menjadi lahan pemukiman, industri, bendungan, perdagangan, jasa, jalan tol, dan lain sebagainya. Berdasarkan data penggunaan lahan selama tahun 2018 sampai 2019, lahan hutan berkurang 605,41 hektar, lahan perkebunan berkurang 1061,51 hektar, dan lahan sawah berkurang 3.351,99 hektar. Perubahan penggunaan lahan untuk kepentingan bersifat strategis, contohnya perubahan hutan menjadi bendungan, jalan tol, dan jaringan irigasi. Di sisi lain, badan air bertambah 55,29 hektar, lahan kering bertambah 3.725,81 hektar, dan lahan non-pertanian bertambah 1.237,81 hektar. Dalam perannya, pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya dalam mengatasi penggunaan lahan belum sesuai peruntukannya, yaitu meliputi arahan penataan ruang terhadap kebijakan, rencana dan program atau KRP dalam RT/RW Provinsi Lampung, penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung tahun 2018-2038, melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi di lahan kritis, penanaman mangrove keseluruhan seluas 5.580 hektar, inovasi daerah dalam program lingkungan hidup tahun 2020 yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung, yaitu 1. Penyusunan program daerah pengelolaan sampah Provinsi Lampung telah mendapat nomor registrasi dari Kemendagri dan tinggal tanda tangan Gubernur. Peraturan Gubernur Jaksrada Pengelolaan Sampah telah ada draft dokumen dan akan diproses di tahun 2021. Desa Smart Village, digital pedesaan yang terintegrasi pada semua lini. Pembayaran pajak, keterikatan informasi dengan BMKG, pengelolaan sampah melalui bank sampah dan kegiatan 3R, reuse, reduce, recycle, pemeliharaan mata air, biopori hingga modernisasi berbasis informasi teknologi atau IT, diterapkan agar dapat mendukung terwujudnya desa berjaya. Sepanjang 2020 ini telah diimplementasikan di 30 desa dan direncanakan akan menyebar di 650 desa yang telah dipersiapkan. Ketiga, pencanangan penggunaan tumbler dan eco-office. Salah satu upaya pembatasan sampah yaitu pencanangan penggunaan tumbler dalam rangka mengurangi produksi sampah plastik. Penerapan eco-office melalui Kantor Peduli Lingkungan yang telah diwujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran, tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660.1 Tahun 2019. Giat Jumat Bersih sebagai upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat yang diikuti seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Tabipun. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2021. Terhadap penilaian Nirwasita Tantra tahun 2001, kami dari DPRD Provinsi Lampung beserta jajaran DPRD Lampung sangat mendukung terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Terkait dengan 3 isu prioritas lingkungan hidup dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Lampung tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian di Provinsi Lampung, yaitu pertama, pengelolaan sampah. Yang kedua, permasalahan kualitas air. Yang ketiga, penggunaan lahan belum sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, berkaitan dengan gas emisi rumah kaca. Kami berupaya memberikan dukungan pengawasan anggaran legislasi
dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu penyusunan peraturan daerah pengelolaan sampah Provinsi Lampung. Kemudian dalam peran DPRD Provinsi Lampung ikut mendukung dan memberikan bantuan berupa alat kebersihan, sarana dan prasarana sampah di beberapa sekolah di Provinsi Lampung dan tempat-tempat lain. Yang kemudian memberikan ruang aspirasi dan pengaduan terkait masalah lingkungan hidup yang ada di beberapa instansi. Prinsipnya pembangunan Provinsi Lampung harus juga memperhatikan ramah lingkungan. Di sisi anggaran, kami akan mengalokasikan anggaran pengelolaan lingkungan hidup di luar pelayanan administrasi dan sarana prasarana di Provinsi Lampung yang selama 3 tahun terakhir sebesar yaitu tahun 2019 Rp3.472.417.400 pada tahun 2020 sebesar Rp1.877.877.750 dan pada tahun berjalan 2021 sebesar Rp4.357.440.600. Harapan dengan adanya penganggaran di sektor lingkungan hidup dapat membantu dalam mengatasi masalah lingkungan di provinsi lain. Selain itu, dalam melakukan upaya pembangunan, hendaknya kita tetap memperhatikan lingkungan hidup dan kelestarian alam, sehingga sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan saat ini hingga generasi yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, bagian dari komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dan strategi utama untuk mengatasi isu-isu lingkungan hidup yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.